Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Obula dengan NIM 2025-48059. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pendidikan kurikulum di Kanada. Kanada menerapkan sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Artinya setiap provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur kurikulum dan kebijakan pendidikan masing-masing. Walaupun berbeda antar provinsi, pemerintah tetap menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara. Sistem pendidikan Kanada juga sangat menghargai keberagaman budaya atau multikulturalisme dan memberikan otonomi yang tinggi kepada guru. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kurikulum nasional, Kanada memberikan kebebasan lebih besar kepada setiap provinsi dalam mengelola pendidikan. Jenjang pendidikan di Kanada dimulai dari Early Childhood Education atau pendidikan prasekolah untuk usia 4-5 tahun. Setelah itu siswa masuk elementary school, kemudian secondary school yang setara dengan SMP dan SMA. Dan terakhir post-secondary education, yaitu pendidikan tinggi seperti college dan universitas. Kurikulum Kanada berfokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Menurut Maurice Couture dan Pelan 2023, reformasi kurikulum di Kanada menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengembangkan potensi individu. Contoh, misalnya siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga diminta menyelesaikan proyek atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Kanada menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan diri melalui diskusi, proyek, dan kegiatan kolaboratif. Selain itu, teknologi juga terintegrasi dalam pembelajaran melalui penggunaan LMS, pembelajaran daring, coding, dan STEM. Kanada juga sangat menekankan pendidikan multikultural dan inklusif. Sistem penilaian di Kanada terdiri dari 3 jenis. Pertama, asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Kedua, asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar. Ketiga, large scale assessment atau tes standar yang digunakan untuk memantau mutu pendidikan. Dengan kombinasi ketiga jenis penilaian tersebut, perkembangan siswa dapat dipantau secara lebih menyeluruh. Guru di Kanada tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, membimbing perkembangan siswa, mengembang kurikulum di tingkat kelas, dan evaluator pembelajaran. Guru diberikan kepercayaan dan otonomi yang tinggi untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Karena itulah profesi guru di Kanada sangat dihargai dan dituntut memiliki profesionalisme yang tinggi. Beberapa kelebihan sistem pendidikan di Kanada adalah kualitas pendidikan yang tinggi, kesetaraan akses pendidikan, penghargaan terhadap keberagaman budaya, fokus pada kompetensi abad ke-21, serta lingkungan belajar yang inklusif. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti perbedaan kualitas pendidikan antar provinsi, tidak adanya kurikulum nasional yang seragam, kesenjangan akses di daerah terpencil, dan kebutuhan untuk terus menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi. Dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Kanada menerapkan sistem pendidikan yang desentralisasi. Kurikulumnya berfokus pada kompetensi abad ke-21, menggunakan berbagai bentuk asesmen serta memberikan otonomi yang tinggi kepada guru fleksibel. Ini menjadi kekuatan utama sekalian tantangan bagi sistem pendidikan di Kanada. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.